Saya tambahkan macam kasuari, kita kalau menarik kuat seperti kasuari, dan memang kasuari kuat dan lincahnya seperti cendrawasih. Jadi tarian Papua tuh lincah dan kuat itu sudah. Nah, Saatnya Anda ikuti podcast Pamara. Mace bicara bersama RRI Nabire. halo pemirsa podcast RRI Nabire dimanapun Anda berada. Welcome to Pamara Podcast Pace Mace Bicara. Seneng banget nih rasanya Ronald bisa hadir lagi menemani pemirsa sekalian. Dan untuk saat ini ya podcast kita kali ini topiknya adalah warisan leluhur, aksesoris budaya dari bahan alam. Nah pemirsa, seperti yang pemirsa udah lihat nih, Ronald udah berada di rumah produksi aksesoris budaya. Udah ada kakak-kakak dan juga udah ada mama dan juga bapak di saat ini. Halo, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya semua ini? Luar biasa ya. Nah ini pemirsa, seperti yang pemirsa lihat juga ini sambil mengerjakan aksesoris-aksesoris, juga ada properti juga ya. Dan Ronald mau perkenalkan dulu nih untuk narasumber kita di saat ini ya. Ada Kakak Martin Luther Wengge dan juga ada Kakak Sam Wairon. Halo Kakak berdua. Halo. Ya. Halo. Ya, takutnya kebalik ya, nanti pegang kuas gitu. Oh iya. Pegang kuas kayak gini. Ya gimana kabarnya kakak hari ini? Nah ini Begitu. Ronald ganti posisi duduk dulu nih. Oke. Nah ini tadi waktu pertama Ronald datang juga Ronald udah lihat ini luar biasa banget aksesorisnya, juga ada properti. Ini jenis aksesorisnya nih apa aja nih kakak yang ada nih? Di sini ada lebih banyak bahan kayu sama kerang-kerang sih. Kalau di Papua bilangnya bia. Nah, jadi bahan dasar kulit kayu kita bisa buat menjadi apa? Jas, rompi begitu. Terus ada beberapa, masih banyak lagi yang bisa dipakai bahan dasarnya dari kulit kayu. Coba dari kepala dulu, urutannya dari kepala. Iya, mahkota ini nih yang lagi diukir. Wah, Ini ini Ronald mahkota. bisa pakai nggak? Langsung bisa. Boleh. Boleh dong. Izin ya kakak Iya, biar produser lebih ya. ini, Ronald apa? pengen nyobain juga gitu. Siap, bisa boleh. Oke. Udah cakep ya? Udah. Udah luar biasa. Wow, keren ya kakak produser ya. Baik. Nah, lanjut lagi nih kakak. Tadi dari mahkota, terus Betul. dari mana lagi? Terus di sini ada mahkota. Ini proses pembuatannya dari potongan kulit kayu yang tadi bisa dilihat langsung. Ini semua berbahan dasar dari alam. Pakai apa tambahan-tambahan dari bahan-bahan lain. Mungkin mempercantik dia gitu dengan bentuknya mahkota. Terus di sini ada tifa. Ini lagi proses pembuatan tifa. Oke. Terus di sini ada apa? Kulit langsung asli, kulit soa-soa. Betul, biawak. Kalau Biawak. ininya biawak. Oke, terus habis itu, jadi ini termasuk properti ya kakak ya? Properti, ini properti. Terus banyak sekali nih. Ada kalung, kita buat kalung bermacam-macam. Di sini sebenarnya modelnya sesuai dengan perkembangan saja. Yang penting tidak terlepas daripada apa yang sudah kita menjaga dan melestarikan bahan alam gitu. Benar. Jadi kalau Biar misalnya lebih cantik. aksesoris kayak contohnya nih kakak kalung kayak gini, apa beda laki-laki perempuan motifnya beda apa gimana nih? Mungkin berbeda, perempuan lebih tidak ada pakai itu. Tadinya tuh kuku bilangnya tikus hutan ya, apa sih ini? Kuskus Tikus tikus pohon itu bilangnya. Itu tadinya kuku asli, tapi ini kita modifikasi dia dengan bahan ini, imitasi gitu. Oh ini kuku. Iya, sebenarnya kuku sih, kuku. kuku. Betul. Ronald kira gigi loh. Oh, Luar Ada biasa. Baru lihat nih. Wah pemirsa ya luar biasa ya. Ini kuku. Ya. betul. Ini yang lebih unik lagi nih. Ini ada apa? Alang-alang hutan biasanya bilangnya gelega. Ini kita bisa buat. Ini asli, bukan imitasi kayak ini apa? Jadi ini benar-benar jadi alang hutan. Biasanya dia punya batangnya itu dipakai untuk jadi busur. Kalau untuk panahnya sendiri dari ini itu biasanya pakai pinang hutan biasa, pakai pinang hutan. Ada juga pakai bambu. Oke. Gitu.
Biasa kalau misalkan untuk apa? Kalau pakai bambu itu biasanya kita untuk main kreasi sih, karena kalau yang pinang itu biasanya untuk pakai macam berburu karena itu untuk memakai berburu. Kalau bambu tuh biasanya tuh dia apa? Patah. Tapi ini biasa kita gampang patah, mudah patah. Jadi kita bermain untuk pakai di dalam tarian. Iya, properti tarian. Properti tarian. Masuk dalam properti Oke. tarian. Nah ini masih di aksesoris juga nih, apa lagi nih Betul. kakak nih? Udah dari kalung, terus apa Ada lagi? tameng dada. Penutup dada. Tameng dada yang di Iya, depan yang di ini depan pemirsa ya. Penutup Di dada depan. nih. Ada yang dari ini. Ya itu yang untuk imitasi, perempuan, ada yang Untuk laki-laki. yang laki-laki seperti ini. Seperti ini pemirsa. Iya. Itu kulit kayu asli. Iya, Kulit kulit kayu kayu asli. Terus ini ada ikat pinggang. Ya, Nah, itu. kenapa saya bikin ikat pinggang? Karena biar lebih cantik aja sih untuk menutup pinggang, bilangnya penutup pinggangnya. Iya. Itu idenya kami. Nah, satu lagi nih. Terus Ada manset yang bisa diukir. Jadi ketika Oke. ketika apa macam yang berhijab, mungkin ada event-event terpenting macam dengan waktu mepet, itu langsung dipakai. Jadinya seperti ini. jadinya kayak gini. Ini manset. Ada juga warna kulit, ada juga warna hitam, ada warna merah sesuai apa permintaan juga. Ya, kebutuhan. Kebutuhan. Biasa. Gitu. Makanya tadi pas pertama Ronald masuk, Ronald bilang kan biasanya kalau kita lihat tari-tarian biasanya kan diukirnya di Betul. langsung di kulit ya. Tapi ini Kakak Rambo sedang kerjakan Di manset. di mindset. Iya, Nah, di jadi memang mindset. ini dikhususkan untuk teman-teman yang berhijab. Iya. Betul. Nah, luar biasa. Betul. Jadi ini termasuk dalam properti juga ya, Properti juga, Nah, betul. mungkin dari bahan-bahan tadi ya, seperti yang tadi Kakak Rambo bilang dari mana ini? Ikat pinggang. Ya, ikat kulit pinggangnya, kayu. atau mungkin dari mahkota yang memang selalu eye catching banget nih pemirsa ya. Setiap kali ada acara gitu terus penari pasti yang dilihat mahkotanya terlebih dahulu nih. Nah mungkin Betul. dari cara kakak desain atau cara kakak mengukir ukirannya yang indah ini, apakah mungkin ada makna-makna yang tersirat gitu? Betul. Balik Memang pembuatan. ukiran ini ada beberapa nabire, terkhusus nabire ini di pesisir kami ini ada 8 ya, Bapak ya, ada 8 bahkan 8 bahasa. Iya. Yang memang nabire ini sangat komplit. Itu belum terhitung dengan gunung ya. Jadi memang dari pegunungan juga ada, dari pesisir kita juga ada. Kebetulan sama Bapak kita satu nabire, tapi berbeda, memang ada berbeda cara ukir. Tapi semua itu tidak terlepas daripada rasa bentuk rasa syukur. Terus ada model-model. Kalau ini macam apa? Ikan putri duyung, macam apa beberapa bentuk-bentuk yang sudah dipercayai oleh leluhur kita yang kita siap angkat. Cuman Oke. terlepas daripada itu ada rasa sujud syukurnya kita. Itu bentuk rasa sujud syukur aja kita sih. Sebenarnya maknanya daripada itu kalau udah diukir. Ya, Oke, gitu. kalau dari kayak contohnya dari propertinya sendiri nih kayak Tifa, ukiran-ukiran di Tifa itu juga mengandung makna-makna. Betul, rasa syukur Sendiri. semua Rasa tentang syukur kita bagaimana cara mensyukuri semua, kita mengukir badan. Terus sebenarnya ada beberapa bahan-bahan yang memang kita pakai harus alam, bahan alam. Iya. Nah kebetulan zaman per zaman, tapi ketika ada event khusus macam apa pesta budaya itu pasti kita keluarkan yang namanya alami, Betul, alami banget. bahan-bahan Mulai alami. yang pakai warna hitam, yang ambil contoh warna hitam aja tuh ada tuh tahu kalau bilangnya wajan atau yang paling iya. hitam paling bawah itu Iya. diuruk terus dicampur sama minyak terus dioles. Itu tadinya hitamnya seperti itu. Itu hitam original, gitu. Hitam original. Hitam asli. Oh, betul. Ya. Ada Di luar cat ya, di luar Di luar cat. Iya, itu asli dari turun temurun memang gitu. Kayak macam apa sabut kelapa. Batok kelapa itu sabutnya itu kita bakar, baru dicampur dengan air sedikit, baru digosok jadi pewarna hitam. Biasanya yang lebih original alami yang memang leluhur turun temurun biasa luar seperti biasa begitu. ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu nih pemirsa nih. Wah, semua memang kita harus melihat memang kekayaan alam dan kekayaan alam itulah yang membuat kita bisa memanfaatkan sumber daya alam ini. Betul. Ya, ini sama tadi kan Ronald lihat Mama dengan Bapak nih lagi mengerjakan aksesoris juga, Bapak lagi mengerjakan properti juga. Kalau yang Mama kerjakan sekarang ini bagian apa nih Mama?
sidako, penutup depan. Oh, Memasang ini, nanti setelah itu dipasang talinya ketika mereka mau tampil, berarti ini untuk khusus untuk laki-laki. ini untuk laki-laki. Namanya? Sidako. Sidako. Ya. Oke. Sidako. Dari kulit kayu juga ya Ya, pemirsa ya. bahasa aslinya itu sidako. Sidako. Gitu kan. Lebih kayak kulit kayu, Kulit kayu. untuk penutup aurat depan. Betul. Gitu ya. Ya, untuk laki-laki. Ya. Oke, nah kalau dari properti yang Bapak bikin ini dalam pengerjaan juga nih pemirsa ya, dan Betul. pemirsa bisa lihat sendiri Ah, ah, ah. emang ini handmade semua nih teman-teman. Ini Bapak lagi mengerjakan tifa ya, tifa pemasangan kulit. Oke, Tifa pemasangan kulit. Pada saat pemasang kita bawa terus rendam dulu, oke, rendam kulitnya yang sudah rendam. oke. Ini Pemirsa bisa rendam lihat ini ya. biar dia lentur sehingga pada saat proses pasang itu gampang, Oke. mudah dipasang. Ini rendamnya di mana izin Bapak? Di air Air. biasa. Air biasa, pakai air biasa rendam sampai kulitnya luntur, digosok lem, gosok lem, habis itu lap kulitnya, Sampai kering. kulitnya dilap sampai kering, terus dipasang. Dipasang. Ya. Wah, luar biasa ya. Ini jadi biasa nih pengerjaannya kalau properti kayak gini biasa berapa lama nih Kak? Bisa 2 hari. 2 hari. Kalau masih kayu toh kosong, baru kita cincang, terus kita ukir apa itu 2 hari. Ini kayunya kayu apa? Ini kayu susu. Kayu susu. Biasa didapat di mana ini Bapak? Kayu susu di hutan-hutan. Biasa cari sampai ke bagian barat sana. Wah, luar biasa. Tapi memang khusus kayu susu, nggak boleh kayu lain. Itu kayu susu bisa kayu apa? Ada banyak. dong bilang kayu perahu merah itu. Itu kayu dia palmer. punya bunyinya sangat mantap kalau kita Oke. bikin. Ya, jadi Kayu kayunya juga penentu, bukan hanya dari kulitnya aja, kayunya tuh menentu. Kayu yang menentukan bunyinya. bunyinya. Betul. Kan di betul. dalam sini kan ada dia punya saringan. Dalam ini kan ada saringannya. Eh, Jadi bunyinya tuh dia pakai saring juga. Seperti kita bikin meriam bambu itu ada saringan. Oh, ini saringannya udah ada belum? Saringannya ada dalam itu. Ada dalam. Posisinya tuh Oke, nah mungkin bisa dikasih tunjuk ke pemirsa nih. Ini pemirsa ini dalamnya Tifa kayak gini ya pemirsa ya, bisa dilihat ini. Nah ini pengerjaannya seperti yang tadi Bapak bilang bisa makan waktu 2 hari gitu. Nah ini mungkin Ronald mau tanya lagi untuk pemakai. Nah pemakai ini apakah semua orang boleh pakai? Kayak contohnya mahkota ini siapa aja yang boleh pakai, misalnya yang pimpin depan apa gimana gitu, atau laki-laki atau perempuan? Iya, kebetulan mahkota ini terbagi untuk macam perempuan juga bisa pakai. Terus acara-acara khusus macam sebenarnya kita tidak memperbolehkan macam ada jalan di luar untuk memakai. Ketika acara begini boleh kita pakai karena sesuatu yang paling tinggi daripada tubuh kita dihargai, kita memakaikan mahkota yang paling tinggi pada tubuh kita. Terus macam acara event-event itu boleh karena sekarang kembali lagi sudah masuk kurikulum ya, jadi beberapa kali mahkota ini selalu jadi ikonnya Papua. Iya, benar sekali. Betul. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, siapa kalangan apapun bisa memakainya. Bisa memakainya. Iya. Oke, mungkin dari kakak Sam juga. Iya, sebenarnya sih kalau menurut leluhur atau turun temurun tuh sebenarnya kalau pemakaian mahkota itu tidak boleh sembarang sih. Tapi karena kita ikut perkembangan zaman sampai dengan yang sekarang sudah masuk seperti tadi Kak Ramo bilang, masuk di kurikulum, artinya dipelajari di sekolah-sekolahan. Jadi tarian ini akhirnya boleh turun ke masyarakat atau masyarakat yang seperti pada umumnya begitu. Jadi saat kita menari itu penggunaan mahkota itu wajib harus digunakan karena itu salah satu yang tadi seperti tadi sudah kita lewati, properti pelengkap dari misalnya menari. Ya karena kita Papua itu identik dengan tarian ya, budaya tarian tuh paling kental gitu. Jadi properti itu wajib kita gunakan dan salah satunya adalah mahkota.
gitu. Oke. Tapi kalau kita bisa bedakan, ada mahkota yang untuk cewek, ada yang cowok. Kalau yang kayak di depan ini kayaknya ini untuk cowok. Oke. Karena kalau kita lihat, semua tahu bahwa mahkota dalam posisi mungkin kerajaan atau apa itu, untuk yang raja dan ratu itu pasti kita lihat beda gitu. Iya. Dan penggunaannya itu yang Betul raja sekali. pasti dia lebih wow gitu, yang ratunya mungkin ini karena sebagai seorang pemimpin kan. Betul. Gitu. Jadi mungkin saya kira kita sendiri bisa membedakan. Kalau zaman dulu memang pasti hanya petinggi-petinggi tertentu dari adat istiadat tertentu itu yang boleh digunakan, ya tahu boleh Iya, menggunakan. benar sekali. Yang semua masyarakat ke bawah mungkin ada yang boleh, ada yang tidak boleh, kecuali mungkin masih sebagian dari itu kekuasaan itu tahu, misalnya di kerajaan atau petinggi adat gitu. Tapi kesini ya akhirnya karena tarian lebih umumnya digunakan untuk masyarakat umum, sekolah-sekolahan, akhirnya Betul. mahkota dan properti yang lain itu adalah sepaket dengan itu. Jadi kurang nyaman kalau kita menari tanpa aksesoris ini. Aksesoris, betul Itu. sekali. Jadi kalau seperti pertanyaan tadi, mungkin kesini sudah umum digunakan, tapi kita bisa lihat di event-event tertentu toh. Benar. Tidak mungkin orang mau pakai ke pasar pakai, tidak bisa toh. Mungkin ada event, acara tertentu adat atau apa baru kita pakai. Betul. Ya. Acara lebih ke, kalau sekarang lebih ke acara adat kayak macam mas kawin, Minang, Masuk seperti Minang. yang lagu viral kayaknya masuk Minang kayaknya. Ah. Itu seperti itu yang biasa digunakan. Lebih ke mahkota itu pasti wajib. Karena Nah, ini itu kalau adat. Kalau misalnya Ronald mau bedakan mana mahkota laki-laki, mana mahkota perempuan, itu lihatnya di mana? Kalau Perempuan. Iya, yang di belakang ini lebih identik dengan perempuan. oke. Iya, sedangkan yang laki-laki mungkin seperti begini. Yang Ronald gitu. pakai ini? Itu bisa. Itu Mau laki-laki. bisa perempuan, Iya. bisa Oh, laki-laki iya, perempuan. Iya, itu bisa. Iya. Tapi kalau macam lebih ini mungkin kita bisa lihat kayak macam Lebih kayak terbuka. taring babi itu suatu, kalau kita bilang ini saya bisa bunuh babi di hutan dan ini saya taruh di sini sebagai ini saya gitu kalau Oke, kita sebagai bilang. kebanggaan Jadi tersendiri. ini hasil buruannya saya pasang di mahkota itu memikat, misalnya kayak dulu kan kayak ada perempuan tuh lihat, Ya, "Wih, berarti betul. dia perkasa, dia bisa bunuh Dia babi, bisa bunuh babi. taringnya Oke. sepanjang ini Iya, begitu. gitu. Jadi itu jadi simbol kekuasaan, Kekuatan. power untuk kita laki-laki. Begitu juga dengan yang kayak kakak yang ada di depan ini juga, dari tinggi bulu kasuarinya kita bisa tahu. Oke. Ini kasuarinya ukurannya berapa dan si pemakainya pasti jago untuk membunuh, karena kasuari kalau berhadapan dengan kasuari itu apa ya? Kuat, memang kuat. Iya. Hewan Hewan sangat yang betul. sangat buas. Betul Kukunya sekali. tuh panjang-panjang begini. Jadi kalau kamu berhadapan, kita bisa lihat, oh berarti yang pakai nih dia kekuatannya wow. Luar biasa. Dan tarian Papua, cerita dari tarian Papua juga memang saya tambahkan macam kasuari. Kita kalau menari kuat seperti kasuari, dan memang kasuari kuat dan lincahnya seperti cendrawasih. Jadi tarian Papua tuh lincah dan kuat itu sudah. Nah, berbicara Dan ini soal dari- cendrawasih juga nih Kak Rambo. Mungkin pemirsa RRI Nabire juga pasti udah lihat di depan sini. Ini ada bulu burung kasuari ya. Dan Bulu burung kasuari, dan juga di depannya ada Cendrawasih. cendrawasih. Nah, pemirsa RRI Nabire juga pasti bertanya-tanya apakah yang di depan ini asli nih. Ini Kakak izin, ini asli yang di depan. Betul, asli. Iya. Itu ya, saya langsung pasang karena sebagai ketua Iya. memakai aksesoris cendrawasih supaya ketika ini memang icon sekali. Ya. Icon sekali. Memang itu apa? Aksesoris yang sangat sakral. Iya, betul Memang sekali. sekarang sudah sangat tidak bisa diperbolehkan sembarang, kecuali kita anak adat dan asli kita boleh memakai. Kita boleh memakai. Dan betul. paling ada tamu ya begitu ya Bapak ya. Iya, Tamu betul. besar-besar kita, karena ini harga diri kita. Gitu. Oke, nah ini udah banyak banget nih pemirsa ya, kita udah ketahui ada aksesoris, ada juga properti-properti yang udah disampaikan oleh tadi Ronald sapanya tuh sebenarnya Kakak Martin ya. Iya. Kasihkan ngobrol jadi sapanya sapaan Kakak Rambo. Iya, Itu betul. sapaan biasa ya. Biasa iya, dia akrab dengan Kakak Rambo. Lebih Iya. akrab lagi Raden Bravo. Gitu. Oke, nah dan juga
kita udah ngobrol-ngobrol bareng Kakak Sam juga tadi. Nah, ini sebelum Ronald closing juga nih untuk pemirsa RRI Nabire dimanapun aja berada. Sebelum Ronald close, mungkin ada pesan singkat dari Kakak Rambo dan juga Kakak Sam terkait dengan memang penggunaan aksesoris budaya yang memang harus dilestarikan sebagai simbol budaya. Ya, mungkin bisa ceritakan ke pemirsa RRI Nabire, silakan. Iya, dari saya ini sudah cara kita untuk mempertahankan budaya, melestarikan. Terus ada beberapa event-event, kami sangat mengharapkan event-event besar supaya ketika itu kita selalu berinovasi terus kalau ada kegiatan seperti ini. Kami langsung berinisiatif, tiba-tiba timbul kreativitas kami, terus memasang tifa, terus ada salah satu contoh di sini mindset yang kita akan bawa event yang nanti akan kita ikut. Semoga Papua Tengah bisa cara melestarikan budaya dengan kita membawa nama baik Papua Tengah nanti. Ini kebetulan ada senam kreasi daerah. Nanti kita akan ikut event, terus akhirnya mindset karena ini senam kreasi, jadi kita harus pakai yang agak sporty. Terus kita padukan dengan kreasi Papua. Nah, caranya gimana? Nah, ini dengan mindset ini salah satunya kita event kreasi terus dipadukan sama senam. Jadi kita mempertahankan budaya. Nah, itu event sangat bagus sekali. Terus terima kasih dengan adanya seperti ini kita lebih menjaga budaya, melestarikan budaya. Oke, dari Kakak Sam mungkin ya pesan untuk pemirsa terima RRI kasih. Nabire. Saya sangat bersyukur sekali, berterima kasih kepada RRI yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Mungkin pesan buat semua saudara-saudara setanah Papua, mari kita jaga dan lestarikan adat dan budaya kita. Kebetulan kita di Nabire ini, khusus untuk Nabire adalah kita berada di dua wilayah adat, yaitu Saireri dan Mepago. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa dan bersyukur sekali kami bisa ada di dua wilayah adat. Jadi kami ada di wilayah Mepago, tapi juga kami ada di wilayah Saireri. Dan kebetulan kita nih anak-anak dari wilayah adat pantai, di pesisir pantai Nabire, jadi kita masuk di wilayah adat Saireri. Jadi saya sangat respect dan apresiasi buat semua wilayah adat, 7 wilayah adat dan terutama Saireri. Mari kita punya kulit kayu, kita punya bulu kasuari, dan kita punya mahkota yang luar biasa ini kita jaga sama-sama. Terutama yang di Nabire, kita sama-sama jalan untuk event-event, kita sama-sama jalan untuk lestarikan kita punya adat dan budaya di wilayah kota Nabire. Dan juga 6 wilayah adat lainnya juga, mari kita jalan sama-sama untuk tetap lestarikan kita punya adat dan istiadat yang ada di tanah Papua tercinta ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa ya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah nih Bapak Ibu. Ya, ini kita udah berada di penghujung podcast kita juga. Nah, sebelum Ronald close, mungkin Kakak Rambo bisa memberitahu masyarakat sekalian soal rumah produksi ini, alamatnya di mana, juga mungkin info kontak nih seperti mungkin sosial media, mungkin ada yang mungkin mau sewa atau mau beli apa gimana, silakan. Betul sekali. Ya. Sanggar Avatar ini di Kota Lama. Di Kota Lama, Jalan Trikora, samping kediaman Kapolres, lorong Bali M. Ada juga yang ada di Jalan Trikora juga di Pantai Nabire, lebih tepatnya di depan persis Tribal Musik. Kota Lama itu pasti udah tahu di Jalan Trikora. Terus nomor kontak yang bisa dihubungi 0852 4428 9119. Oke. Sosial medianya. Sosial media mungkin TikTok ya. Raden Bravo WNG, ada Raden Bravo 1799. Oke, nanti Ronald follow, Kakak follow back ya. Boleh dan tetap langsung. Oke. Ya baik ya pemirsa ya, ini dia tadi bincang-bincang kita di saat ini ya pemirsa terkait dengan warisan leluhur aksesoris budaya dari bahan alam ya, bersama Rumah Produksi Aksesoris Budaya Alam ya, bersama Kakak Martin Luther Wenge dan juga Kakak Sam Wairon. Sekali lagi Ronald ucapkan terima kasih. Baik. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng, dan juga untuk Bapak Mama semangat dalam mengerjakan aksesoris dan juga
properti nih. Dan juga pemirsa RRI Nabire tetap tunggu aja terus podcast kita berikutnya. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata baik yang disengaja maupun yang nggak disengaja, ya Ronald minta maaf lagi yang sebesar-besarnya. Kita bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan di podcast Pamara Pace Mace Bicara. Saya Ronaldo Simjak pamit. See you next time. Bye bye.